pagi sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama buka firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini menjadi minggu yang berbeda bagi tiap-tiap kita sekalian. Sebab pada minggu-minggu yang sudah kita lalui, kita tidak melakukan ibadah di gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan. Namun kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita tidak lagi dapat mengunjungi tempat ibadah oleh karena kita tahu bahwa adanya virus corona. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara yang juga saat ini tengah dilanda virus corona. Hal ini membuat kita sedikit berbeda dan kita merasa tidak nyaman dan tidak biasa dengan keadaan kita. Bahkan ada juga jemaat yang bertanya kepada saya, sampai kapan ini bisa kita lalui? Dan saya pun tidak dapat memberikan jawaban atau kepastian bagi mereka selain kita berdoa kepada Tuhan dan kita melihat waktu yang tepat di mana pemerintah kita akan menginstruksikan atau memberitahukan kita bahwa semuanya akan boleh berjalan dengan baik. Dan kita tahu bahwa semuanya dilakukan oleh bangsa kita, oleh pemerintah kita untuk menekan akan melebarnya atau mewabahnya virus corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah ini membatasi hubungan kita dengan Tuhan? Tentu saja tidak. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42, satu nas yang sudah biasa kita baca, yang biasa kita renungkan, di mana nas ini menceritakan kepada kita sekalian pertemuan antara Yesus dengan seorang wanita atau perempuan Samaria. Nah, kalau kita melihat dalam seluruh nas ini, kita akan tahu bahwa Yesus melaksanakan atau melakukan percakapan dengan wanita ini. Nah, di sana disampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Kemudian ayat yang keempat dan ayat yang berikutnya, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya. Nah, di situ kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, di mana Yesus bertemu dengan seorang wanita atau perempuan Samaria. Nah, di dalam percakapannya itu, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan perempuan itu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus bertanya kepada atau berkata kepada wanita itu, pergilah dan panggil suamimu datang ke sini. Tetapi wanita itu mengatakan, wah, saya tidak punya suami. Dan Yesus mengatakan bahwa benar, engkau tidak memiliki suami. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, di sini kita melihat bersama-sama bahwa Yesus memberitahukan kepada wanita ini. Tentu saja pada hari ini saya tidak membahas tentang wanita ini yang memiliki suami yang banyak. Firman Tuhan mengatakan ada 5 suami, dan yang satu lagi yang tinggal dengan dia ini bukan suaminya, bukan itu. Tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita lihat bersama-sama, yaitu pasal 19 sampai dengan ayat 19 maksud saya, sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa perempuan ini berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, wanita ini mengatakan bahwa dia memiliki kebiasaan bahwa dia selalu beribadah menurut caranya, menurut kepercayaan yang pada waktu itu dia percaya, yaitu
wanita ini berdoa atau beribadah di atas gunung. Tetapi ada juga bangsa Yahudi pada waktu itu, dan Tuhan Yesus sendiri juga beribadah di Yerusalem. Nah, ini yang menarik yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Wanita yang mengatakan bahwa saya ini bersama dengan seluruh nenek moyang saya sudah terbiasa beribadah di atas gunung. Sedangkan bangsa Yahudi sendiri, bangsa Israel, dia beribadah di Yerusalem. Seperti yang kita ketahui, dan Yesus pun beribadah ke sana. Kita ingat bahwa pada waktu Yesus masih kanak-kanak, orang tuanya Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Dan itulah memang yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi pada hari ini kita melihat bersama-sama hal yang menarik yang disampaikan oleh Yesus kepada wanita ini, yaitu di sana dikatakan apa? Tetapi saatnya akan datang supaya tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah inti yang harus kita pahami, inti yang harus kita bisa lihat, harus kita cerna, dan yang harus dapat kita sampaikan, kita mengerti di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya beribadah dimanapun juga tidaklah menjadi satu halangan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Mengapa? Karena kita tahu firman Tuhan, Yesus sendiri berkata bahwa Allah adalah roh, dan kita dapat menyembah Allah dimanapun kita berada. Memang situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, di tempat-tempat ibadah. Bukan hanya kita orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, tetapi orang-orang atau agama-agama yang lain pun dihimbau oleh pemerintah agar tidak melaksanakan perkumpulan-perkumpulan yang dengan jumlah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apa itu menyembah roh dan kebenaran? Di sini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembah demikian. Bisa dikatakan roh dalam Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja, Allah yang tidak dibatasi oleh gedung-gedung yang biasa kita pakai di dalam beribadah. Allah kita dapat mendengarkan, Allah kita dapat melihat. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam isi hati kita, sebelum kita sampaikan, sebelum kita doakan, di dalam hati kita yang paling dalam sekali, sesungguhnya Allah melihat itu. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang maha tahu, dan Allah itu adalah Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kita harus menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Arti bahwa kita harus menyembah Tuhan dengan segala ketulusan hati kita, dengan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan akan hidup kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Ulangan, Bapak dan Ibu bisa membaca bersama-sama. Di sana Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Mungkin kita sudah menghafalkan akan ayat ini. Di sana dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kalau saya dapat mengutipnya kembali, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Lukas 10
ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua ayat ini baik di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 maupun di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, saya katakan bahwa ayat-ayat ini sejajar dengan ayat yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-4. Pada ayatnya yang ke-23. Kenapa saya katakan ini sejajar? Sebab di dalam ayat yang sudah kita baca, baik di dalam Ulangan maupun dalam kitab Lukas, di sana mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan, juga dengan segala akal budimu. Ini menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa pada waktu kita menyembah kepada Allah, kita harus menyembahnya secara totalitas. Dan ini kita dapat lakukan dimanapun juga kita berada. Tidak hanya di gedung gereja. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Tentu sebagai orang-orang percaya, kita juga melaksanakan doa pagi atau mungkin doa malam. Tetapi yang jelas kita berdoa dalam kehidupan keseharian kita. Dan saya berharap kita juga membaca firman Tuhan. Nah, saya ingin bertanya, pada waktu Bapak dan Ibu berdoa, pada waktu Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan, yakinkah bahwa pada waktu itu Allah ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian? Tentu saudara-saudari, Bapak Ibu mengatakan, ya saya yakin, makanya saya berdoa. Itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Memang beribadah di dalam jumlah yang cukup besar atau berkelompok seperti yang tiap-tiap minggu kita laksanakan itu sungguh sangat baik. Dan itu sungguh sangat membangun akan kerohanian kita. Sebab di dalam ibadah itu kita bisa, selain kita bisa memuji Tuhan, kita boleh memberikan persembahan untuk Tuhan, kita mendengar kesaksian, kita juga boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Mungkin kita memiliki satu persoalan, pergumulan, dan kita boleh mendoakannya bersama di dalam doa syafaat. Itu memang baik. Tetapi itu bukan berarti kita pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita berdoa, Allah tidak ada bersama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segala ketulusan hati kita, dengan seluruh hati, pikiran, dan seluruh perasaan kita, Allah melihat itu. Dan Allah hadir di situ. Firman Tuhan juga mengatakan, walaupun ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku akan ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini adalah saat yang sulit bagi bangsa kita. Bangsa Indonesia meminta agar kita dapat bekerja sama dengan baik. Memang ada sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu yang harus kita relakan. Apa itu? Kita tidak dapat bertemu, kita tidak dapat bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan saudara-saudara seiman kita. Tetapi janji Allah bahwa jika ada 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Yesus, maka Yesus itu ada. Saat ini kita diminta, dihimbau agar kita berdoa di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Itu sangat baik. Walaupun itu tidak terbiasa bagi kita, tetapi itu tidak menghalangi kehadiran Roh Allah di tengah-tengah kita. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada wanita ini. Di sana tadi dikatakan di dalam kitab Yohanes, dengan jelas Allah mengatakan,
Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar. Bisa dikatakan di sini kita melihat, jikalau kita memang sungguh haus akan kebenaran firman Tuhan, jikalau kita memang sungguh haus untuk menyembah kepada Allah, keberadaan kita baik di rumah ataupun di gereja itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan hal ini karena kebiasaan. Saya juga tidak terbiasa untuk tidak beribadah secara berjemaah dengan jemaah. Rasanya ada sesuatu yang hilang dalam hati saya. Tetapi hal ini memang menuntut kita untuk melaksanakan atau untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak dapat melaksanakan? Yang terpenting yaitu hati kita, sikap kita, kesungguhan hati kita di dalam menyembah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah roh, Allah yang maha kuasa, Allah yang roh itu Allah yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Waktu ini bukan adalah waktu yang menyenangkan bagi kita sekalian, tetapi waktu ini juga bukan menghalangi kita untuk kita dapat beribadah, menyembah kepada Allah. Yang perlu kita perhatikan di dalam kita beribadah bukan tempat, tetapi hati kita, kesungguhan kita di dalam kita mempercayai kehadiran Allah di dalam persekutuan atau ibadah kita. Sungguhnya dalam ibadah bersama dengan keluarga ada juga hal positifnya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kita tahu bahwa biasanya di gereja itu dibagi-bagi dalam arti kata anak-anak ke sekolah minggu sendiri. Seperti di tempat kita pagi hari jam 7. Kemudian bagi kita orang tua itu jam 5 pagi dan jam 9. Anak remaja juga jam 7 pagi. Jadi bagi keluarga itu yang memiliki anak sekolah minggu dan remaja, mereka akan ibadah yang tidak sama, ya. Yang anak sekolah minggu diantar sama papa mamanya, atau yang remaja diantar ke gereja jam 7, sedangkan mama papanya ikut yang ibadah jam 5 ataupun jam 9. Tetapi lewat kejadian ini ada suatu hal yang indah yang bisa kita lihat. Apa itu? Yaitu kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, mungkin menantu kita, cucu kita, bersama-sama memuji Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan. Hal ini menarik bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini positif bagi setiap kita. Dengan demikian kita dapat menjaga hubungan, bukan hanya hubungan yang erat dengan Allah kita, tetapi hubungan yang erat juga dengan keluarga kita. Ini yang tidak biasa kita lakukan, tetapi yang hari ini kita akan lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bersama-sama bahwa Yesus menyampaikan ini bukan hanya kepada perempuan atau wanita yang di Samaria, tetapi juga kepada kita sekalian. Jangan kita merasa tidak beribadah karena kita tidak datang ke gereja. Jangan kita merasa bahwa kita tidak beribadah karena tidak mendengar khotbah langsung dari gembala atau bapak pendeta. Tetapi mari kita mengubahkan sikap kita. Kita beribadah bersama dengan keluarga kita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan.
Sehingga dengan demikian hubungan kita tetap terjaga, hubungan kita tetap terjalin dan makin erat, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semuanya dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh keberadaan kita, seperti yang disampaikan di dalam kitab Lukas maupun di dalam kitab Ulangan. Kita menyembah Dia, menyembah dengan seluruh keberadaan kita, seluruh dengan hati kita, pikiran kita, sehingga dengan demikian kita semakin tumbuh bersama-sama dengan Allah. Kita boleh bersama-sama tumbuh dengan saudara-saudara seiman kita. Biar kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh sungguh menguatkan kita, boleh sungguh-sungguh menghiburkan tiap kita, dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Amin.